Di tengah pemandangan yang hancur, Semberville berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi karena takut, kedua tangan terangkat dalam posisi menyerah. Dia tergagap memperkenalkan diri, "Aku Semberville, dari keluarga Ville di Kerajaan Jan." Dari dalam kegelapan, Jin Runchandel melangkah keluar dengan tenang, pedang di tangannya memantulkan cahaya samar. Dia menatap pemuda yang gemetaran itu, "Oh, ternyata kau. Aku Jin Runchandel, aku diperintahkan untuk mencarimu." Mendengar nama bergengsi itu, Sember tertegun, lalu meledak dalam kegembiraan dan kelegaan. Dia terisak-isak, kedua tangan terangkat ke langit, Runchandel, ya Tuhan, ini salah satu dari keluarga Runchandel. Aku hidup." Jin berpikir, mungkin kebahagiaan yang terlalu besar membuat Sember melupakan kelompok Kinzelo, dan dia juga merasa sedikit bersalah karenanya. Dalam perjalanan pulang, Jin menggendong Mesa yang pingsan di punggungnya. Sember berjalan di belakang, suaranya penuh rasa terima kasih. "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Jin menjawab dengan dingin, "Lupakan saja. Aku melakukan ini karena dibayar. Sekarang, ayo kita kembali." "Ngomong-ngomong, Sember, kenapa kau diculik oleh kelompok Kinzelo?" Sember ragu-ragu, wajahnya sedikit malu. "Ya, aku mengikuti kekasihku sampai ke sini." Jin sedikit terkejut, "Ah, kekasih, kau kawin lari dengannya?" Wajah Sember tiba-tiba muram, diwarnai kesedihan. Tidak, begini, kenyataannya, kekasihku sudah meninggal 2 tahun yang lalu." Dia tenggelam dalam ingatan, gambaran seorang gadis dengan rambut pirang berkilau muncul di benaknya. Namun, wajahnya, suaranya, bahkan 2 tai lalat di pergelangan tangannya, semuanya persis sama seperti saat dia masih hidup. "Aku tahu, kedengarannya gila, tapi itu benar, aku tidak mungkin salah." Jin mendengarkan dalam diam, matanya menyipit saat menyatukan semua kejadian. "Oh, semuanya persis sama, ini mungkin ulah Bubare Gaston dan kemampuan peniruannya. Mereka mungkin menculik Semberville untuk memerasnya. Adakah hubungan antara Bubare dan Kinzelo?" Jin teringat bekas luka yang pernah dilihatnya. "Ini kedua kalinya aku terlibat dengannya, sejak meninggalkan Kastil Badai pada usia 10 tahun. Ada yang tidak beres, aku harus bertemu langsung dengannya, untuk melihat orang macam apa dia." Dia membuat keputusan. Untungnya, bengkelnya ada di ibu kota Kadipaten Curano. "Aku akan mencari kesempatan untuk menemuinya saat mengikuti pelatihan tingkat menengah." Melihat Jin merenung, Sember dengan ragu bersuara, "Terima kasih, karena sudah mendengarkan saya dengan saksama." Jin berbalik, berkata dengan realistis, "Ya, bala bantuan dari keluarga utama akan segera tiba, kau bisa kembali." Sember sekali lagi panik, air mata menggenang di matanya. "Kau memanggil kesatria pengawal untukku?" Jin berpikir dalam hati, "Bukan aku, mereka datang untuk Mesa." Di bawah langit yang temaram setelah pertempuran, Jin menggendong Mesa di punggungnya, berjalan dalam diam. Sember berseru, "Jin Nim, aku akan selalu mengingat pertemuan kita hari ini. Jika nanti kau butuh bantuanku, tolong beritahu aku." "Ya," jawab Jin singkat, suaranya sedikit lelah. "Baiklah." Cahaya mentari pagi yang terang menembus cabang-cabang pohon yang kurus, menandakan hari baru dan kepulangan. Begitu melangkah ke aula utama kastil, Jin disambut Gili dengan senyum cerah, kedua tangannya tergenggam bangga. "Selamat Tuan Muda telah berhasil menyelesaikan tugas pertama Anda. Saya sangat terkesan. Anda pasti lelah. Saya sudah menyiapkan bak mandi untuk Anda." "Terima kasih Gili," Jin balas tersenyum. Dia baru saja akan menambahkan, "Memang beda denganmu," ketika suara, "Hei," yang tajam terdengar dari tiang terdekat, memotong perkataannya. Seekor kucing hitam dengan mata emas menyala, sedang duduk santai, menatapnya tajam. Senyum Jin seketika berubah nakal. "Lihat siapa ini, kupu-kupu ya, aku pergi apa kau baik-baik saja?" Dia mengulurkan tangan ke arah kucing itu. Tiba-tiba, kucing hitam itu menerjang, menggigit tangan Jin dengan kuat. Kesakitan, Jin menggeram marah dan sejenak kehilangan kendali. Dia melemparkan kucing itu melayang melintasi ruangan mewah itu. Gili berdiri terpaku, ngeri melihat pemandangan itu. "Kenapa kau menggigitku?" Jin berteriak, memegangi tangannya yang sakit. "Kau gila ya, hilang akal?" Kucing hitam itu kini memancarkan aura membunuh, meraung membalas. Suaranya penuh kemarahan dan kekhawatiran. Aku sudah memberitahumu, jangan gunakan pembebasan energi kegelapan. Sudah berapa kali aku bilang padamu, itu akan menghancurkanmu. Ini semua demi kebaikanmu. Dengarkan aku." "Dengarkan apa? Tidak ada yang perlu didengarkan." Jin tidak mau kalah, urat lehernya menegang membalas. "Apalagi yang lebih penting di dunia ini selain nyawa satu-satunya kontraktor Solderet?" Di tengah puncak pertengkaran, kucing hitam itu tiba-tiba berubah kembali menjadi Murakan dalam wujud Murakan. Gili berteriak kaget, "Tuan Murakan, Tuan Muda baru saja kembali." Murakan tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Gili dengan wajah yang sangat serius. "Apa kau lupa? Kue stroberi, ini masalah serius." Gili tergagap, "Ah, ya, saya mengerti."
Murakan berteriak. Dan kalung ini lagi. Apa ini? Hanya untuk hiasan saja? Ini bukan sesuatu yang bisa kau pakai sembarangan begitu saja. Menghadapi kemarahan Murakan, Jin Runcandel tetap berwajah teguh. Ia mencengkram erat permata di dadanya, membalas dengan suara lantang. Itu akan jadi sia-sia. Siapa yang tahu seberapa kuat musuh yang harus kuhadapi nanti? Sia-sia, Murakan, dalam wujud manusianya, tercengang hingga kilatan petir biru berkelebat di sekelilingnya. Gili buru-buru memanggil namanya, sementara Jin bingung tidak mengerti mengapa reaksi naga hitam begitu dahsyat. Bocah sialan ini, Murakan menggeram, menerjang ke depan, namun segera ditarik dan dipegang erat oleh Gili. Di tengah kekacauan, Jin tiba-tiba berbicara dengan nada tenang. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku telah melepaskan pedang? Murakan menjawab dengan jelas. Energi bayanganmu tiba-tiba melonjak dari 3 bintang ke tengah 4 bintang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jin terkejut menatap telapak tangannya, di mana aliran energi bayangan biru kehitaman berputar. Aku memang merasakan energi bayangan melimpah, tapi tidak menyangka bisa naik 1 tingkat bintang. Kucing hitam Murakan menambahkan, kau harus berterima kasih atas anugerah Solderet. Saat Gili masih berusaha menahan Murakan dalam wujud manusianya, naga hitam legendaris mulai menjelaskan dengan serius. Ada 10 orang yang pernah mengalami keadaan keracunan energi bayangan. Ah, tidak, sekarang sudah 11. Bagaimanapun, 9 dari mereka telah mati. Aku adalah salah satu dari 2 yang selamat. Lalu siapa yang lainnya? Pendiri? Jin bertanya ingin tahu. Bukan, itu aku. Kalau Temar, dia sudah mati, jawab Murakan dengan ekspresi bingung yang sulit digambarkan. Hah, Jin bergumam pelan, tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia dan Murakan, pada dasarnya, adalah sama. Dengan perasaan lega sesaat, Jin mengangkat tangan menggosok tengkuknya. Jangan khawatir, aku juga tidak mau merasakan sakit itu untuk kedua kalinya. Aku akan mandi sebentar. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Murakan dan Gili. Roti stroberi itu, kita harus membiarkan tuan muda kelaparan agar dia bisa memperbaiki diri. Murakan berteriak putus asa. Baiklah, aku akan pergi menyiapkan makanan untuk tuan muda. Gili berkata lembut, lalu berbalik mengikuti Jin. Ditinggalkan sendirian, Murakan berlutut di lantai dalam kekecewaan yang mendalam. Tatapannya kosong. Roti stroberi, aku sangat iri. Di tempat lain, 2 suara terdengar dalam kegelapan. Tidak mungkin Jin bisa mengalahkan prajurit klan serigala putih. Tentu saja, mungkin itu hanya perampok yang mengenakan kulit serigala. Di ruangan mewah bermandikan cahaya keemasan, Mayu Runcandel duduk berhadapan dengan kakaknya. Ekspresi keraguan terpampang jelas di wajah bangganya. Dia baru menjadi kesatria bintang 3, bagaimana mungkin dia bisa membunuh serigala putih? Tetap saja itu tidak mungkin. Lebih tidak masuk akal lagi bahwa ibu langsung mempercayainya. An Runcandel menyandarkan diri di kursi, senyum misterius tersungging tipis di bibirnya. Oh tidak, mungkin saja itu mungkin, jawabnya pelan, jika serigala yang dihadapi bungsu itu sangat lemah. Mata emasnya yang tajam menyipit, lalu mengarah ke 2 sosok yang berdiri di balik pintu besar. Kalian tidak berpikir begitu? Haitona, Daitona. Terkejut karena dipanggil tiba-tiba, si kembar tersentak, dengan canggung menjawab, tentu saja. Berpikir bahwa kakak-kakaknya tidak memperhatikan, Daitona mendekat ke telinga saudara kembarnya, berbisik dengan cemas. Mungkinkah Jin benar-benar membunuhnya? Haitona, dengan rambut putihnya, mengelengkan kepalanya sedikit, suaranya penuh keraguan. Tidak peduli seberapa monster dia, itu tetap tidak mungkin. Daitona melanjutkan dengan suara gemetar, masalahnya bukan apakah dia membunuh serigala putih atau tidak, tapi sekarang dia akan bergabung dengan kelas menengah. Jika Jin masuk kelas menengah, kita tamat. Dalam benak kedua bersaudara itu, gambaran Jin muncul seperti iblis dengan tanduk merah menyala dan mata bersinar, memegang erat pedang, menyeringah menakutkan. Keduanya menghela napas panjang, bahu terkulai. Ah, sangat menyebalkan. Ah, ya, benar. Kalian 2 orang bodoh. Suara Mayu yang setajam pisau terdengar, memotong pikiran mereka. Kalian berdua bisik-bisik berisik tentang apa? Kalian sangat takut si bungsu bergabung dengan kelas menengah ya? Tidak sama sekali, Daitona buru-buru menyangkal. An mencondongkan tubuh ke depan, senyumnya menjadi penuh arti dan berbahaya. Jujurlah pada kakak-kakak kalian, kakak paling benci di dunia ini adalah mulut yang berbohong. Matanya menggelap, salah
Salah satu mata emasnya menyala terang penuh ancaman, sampai-sampai kakak hanya ingin merobeknya. Menghadapi ancaman menakutkan itu, si kembar meringkuk dengan panik mengakui serempak, "Kami takut pada jin." Melihat itu, ekspresi Mayu langsung melunak, senyumnya menjadi anehnya lembut. "Kalau begitu, kakak-kakak di sini akan membantu kalian ya?" Daytona dan Haitona mendongak, bertanya dengan terkejut, "Dengan cara apa?" Suara aneh terdengar, bernada memerintah sekaligus memberi, "Budak-budak kita, aku secara khusus meminjamkannya padamu, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kalian bisa membawanya dan mengajari si bungsu tempatnya. Lihatlah, kami juga tidak menyukainya." Latar belakang kekejaman ini adalah kelas menengah klan Runcandel, tempat di mana hukum rimba berlagu mutlak. Di sana, para kesatria magang bintang 3 hingga 5, baik yang baru bergabung maupun yang telah mengasah kemampuan selama lebih dari 10 tahun, semuanya harus berjuang untuk bertahan hidup. Dan di dunia yang keras itu, Miu dan An adalah mereka yang berdiri di puncak, sesuka hati memilih beberapa magang, mengubah mereka menjadi budak terbelenggu, menuruti setiap perintah mereka. Duduk di kursi mewah, Miu hanya diam mengamati dengan bangga, sementara An terus melontarkan peringatan penuh makna. "Namun, jika kalian tidak melakukannya dengan benar, bersiap-siaplah, adik-adik kesayanganku." Sementara itu, di sudut lain mansion, Jin Runcandel baru saja keluar dari kamar mandi, menyampirkan handuk kapas di bahunya. Ia merenungkan kemajuannya. "Aku telah berhasil menyelesaikan misi pertamaku, dan telah diputuskan untuk mendaftar di kelas menengah. Energi bayanganku juga sudah mencapai level bintang 4. Ia memandangi ruangan mewah itu, matanya memancarkan tekad. "Jika aku ingin memaksimalkan kekuatan energi bayangan, aku harus mencapai keterampilan pedang bintang 6 dalam 5 tahun ke depan." Ia mengangkat tangannya, merenungkan tingkatan kekuatan. Bintang 6 berarti pendekar pedang tangguh, bintang 7 adalah seorang master, tapi bagi orang biasa, itu sudah batasnya. Jika mencapai bintang 8 ke atas, orang itu akan menjadi anomali. Dari 2 miliar orang di benua ini, belum ada 100 orang yang mencapai bintang 9 atau 10. Alur pikiran Jin berhenti pada sosok yang agung, eksistensi yang melampaui segalanya, yang dijuluki sebagai Dewa Semu, Kesatria Langit, dan hanya ada satu orang yang berhasil melampaui tingkatan itu. Memikirkan hal ini, Jin tanpa sadar mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi tekad baja. Jin mendongak, mata birunya memancarkan tekad baja. Ia berpikir dalam hati, "Dalam kehidupan ini, aku akan menjadi kesatria surgawi. Tidak, aku harus melampaui alam itu juga." Meskipun begitu, pikirannya dengan cepat kembali ke kenyataan. Ia tahu bahwa ke depannya, ia harus menghadapi masalah segera setelah masuk sekolah. Pikiran Jin mulai menganalisis situasi. "Kakak beradik Tona ada di kelas menengah. Meskipun belum pernah mengalaminya, aku tahu betul. Lingkungan kelas pemula cukup harmonis karena semua peserta didik masih kecil dan memiliki tingkat kemampuan yang setara. Namun, itu hanyalah penampilan luar. Begitu seseorang masuk ke kelas menengah, ia melanjutkan pemikirannya, di mana saudara-saudara, tidak peduli tua atau muda, akan saling membelakangi untuk menahan lawan, maka mereka yang lemah tidak akan pernah bisa bertahan. Di tempat di mana kekuatan dan keterampilan adalah segalanya, hanya ada satu jalan bagiku." Seketika, aura kuat dan tajam memancar dari Jin, matanya berkobar dengan cahaya biru yang penuh kekuatan. Ia mengepalkan tangan, tatapannya tegas tanpa keraguan sedikit pun, mengambil keputusan. "Dengan kekuatan absolut, aku akan sepenuhnya mendominasi kelas menengah."